Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Suhandi dari Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan. Saya dari Prodi Teknik Kimia semester 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan diferensiasi numerik metode selisih maju. Jadi di sini dalam matkul atau mata kuliah metode numerik yang diampu oleh dosen saya yaitu Bu Firda Haryanti, SPD MPD. Jadi sebelum kita ke selisih maju, diferensiasi numerik adalah metode untuk menentukan harfiran ataupun titik puncak nilai diferensiasi fungsi f dengan menggunakan metode hasil bagi selisih, yaitu pengurangan dua buah nilai yang besar atau fx plus h dikurangi fx dan pembaginya dengan bilangan yang kecil, yaitu h. Secara kalkulus, perbandingan perubahan tinggi selisih h atau selisih tinggi dan perubahan jarak, hampir semua fungsi kontinu dapat dihitung nilai diferensiasinya secara mudah dengan rumus dy per dx sama dengan lim ax mendekati 0 delta y per delta x, seperti perhitungan yang semester 1 atau 2 di kalkulus. Atau juga bisa dicari dengan f aksen x sama dengan lim h mendekati 0 fx plus h dikurangi fx dibagi h, seperti yang di sini. Pada tabel ini diferensiasi numerik atau bisa juga dalam titik puncak. Di sini ada A, C, dan E yaitu titik puncak maksimum. Di BD yaitu titik puncak minimum. Definisi titik puncak itu sendiri apabila suatu titik A pada kurva Y sama dengan fx, di mana titik puncak bila dan hanya f aksen A sama dengan 0. Yang kedua, sebuah titik puncak A dikatakan sebagai titik puncak maksimum pada kurva Y sama dengan fx atau fx bila f double aksen A kurang dari 0. Yang ketiga, sebuah titik puncak A dikatakan sebagai titik puncak minimum pada kurva Y sama dengan fx bila f double aksen A lebih besar dari 0. Selanjutnya, mengapa kita perlu metode numerik dalam perhitungan ini? Jadi terkadang terdapat suatu fungsi yang sulit untuk dipecahkan atau dihitung secara manual atau kalkulus untuk menyelesaikannya, dan memerlukan perhitungan secara otomatis tanpa harus mengulangi perhitungannya dari awal. Diferensiasi numerik, hubungan antara nilai fungsi dan perubahan fungsi untuk setiap titik didefinisikan dengan y sama dengan fx plus f aksen x dikali h
X, di mana f aksen didefinisikan dengan apabila f aksen dikeluarkan menjadi f aksen X sama dengan lim H mendekati 0, f X plus H min f X bagi H. Dalam metode diferensiasi numerik terdapat 3 metode. Yang pertama selisih maju, tengah, dan mundur. Dan selanjutnya yaitu di sini saya hanya menjelaskan tentang metode selisih maju. Untuk metode selisih tengah dan mundur akan dijelaskan oleh teman-teman saya nanti, dan jangan lupa pantau terus channel kami atau YouTube kami. Di dalam metode selisih maju ini, selisih maju merupakan metode yang mengadopsi secara langsung definisi diferensial dengan rumus seperti tadi, f aksen X sama dengan fx plus h min fx dibagi h, atau f aksen X sama dengan f1 atau x1 nya dan dikurangi f0 yaitu x sebelumnya dibagi h, yaitu h itu selisih antara x1 dan x0, jarak antara x0 dan x1. Dalam pengambilan h diharapkan pada nilai yang kecil agar errornya juga kecil. Dengan rumus seperti ini, E atau error atau galat fungsi atau f sama dengan min 1/2 dikali h dikali f double aksen X. Double aksennya yaitu f double aksen itu sama dengan f2 yaitu di x kedua, yaitu di sesudah x1 di sini. Dikurangi 2 dikali f1 ya, ditambah f0 dibagi h pangkat 2. Jadi selanjutnya kita menuju ke prakteknya. Di sini kita ada soal dengan kita mendapatkan data atau hanya tabel fungsi ya yang sudah diketahui. Jadi kita hanya ada tabel yang sudah diketahui x-nya dan hasilnya. Tidak dikasih soal dengan fungsi fx-nya, di mana tabel ini diumpamakan seperti x apabila disubstitusikan ke fx-nya mendapatkan 1,9, x yang 2,2 apabila disubstitusikan ke fx-nya akan mendapatkan 0,9 dan seterusnya. Di sini kita disuruh menghitung f aksen dan f double aksen di 2,4 dengan h sama dengan 0,2 ya. Jadi untuk menghitung ini digunakan selisih maju atau menghitung nilai hampirannya. Di sini untuk f aksennya dengan rumus seperti ini atau yang tadi dengan fx plus h dan f0 atau fx-nya. Di sini kita langsung masukkan f aksen ya. F aksen sama dengan f1. F1 itu yang di ini 0,9. F1 itu
nilai dari X1 atau X yang sesudahnya dikurangi dengan F0. F0 ini nilai sebelumnya atau sama dengan 2 atau yang dicarikan, dibagi dengan H, hanya 0,2. Di sini H bisa dicari dengan selisih antara X1 dikurangi S0-nya, atau lihat dari soalnya itu sendiri. Jadi di sini H ini kita tekan F4 atau Fn4 untuk memunculkan dolar, atau biar H ini konstan atau tetap, biar dikunci dan tidak berubah apabila ditarik atau digeser nanti. Jadi setelah kita dapatkan hasilnya, kita bisa tarik ke bawah. Dan kenapa hanya sampai sini saja? Karena di dalam rumus dan selisih maju itu hanya bisa menghitung dengan F1 dikurangi F0. Jadi data yang kita terima atau yang kita dapat di sini kan hanya sampai sini saja. Kalau kita mau menghitung 3 ini kan harus ada F1-nya di sini. Jadi tidak bisa dicari. Untuk selanjutnya yaitu F double aksennya. F double aksennya yaitu F2 dikurangi 2X dikurangi 2 dikali F1 ditambah F0, di mana F2 ini yaitu ini 0,48 atau di 2,4 di F kan ini X0, S1 dan S2 di F2 ya. Terus jangan lupa kurungnya, dikurangi 2 dikali F1. F1-nya yaitu 0,9 ya. Terus ditambah F0. Nah, dikurung dibagi dengan H, hanya yaitu ini ya tadi. Dan jangan lupa F4-nya untuk kita kunci agar tidak berubah. Lalu kita enter ya. Oh bentar, H2 pangkat 2. Mohon maaf. Jadi setelah itu kita enter, kita dapatkan 2. Nah, langsung kita tarik sampai sini. Nah, kita dapatkan di mana F aksennya ini sama, yaitu 2. Antara di sini di perhitungan yang kedua, di ya baris kedua ini kan di L8 sebagai F2-nya dan F1-nya di 0,48 dan 0,9 itu sebagai F0. Dan kenapa saya hanya sampai sini? Seperti yang pertama tadi, F aksen pertama, karena data dan rumus yang harus dihitung itu hanya sampai sini saja.
dan hanya data ini saja yang kita terima. Apabila kita menghitung yang di 2,8 kan F2-nya di X kedua itu kan tidak ada. Jadi hanya sampai di sini. Dan didapatkan hasil dari F aksen dan double aksennya dari 2,4 yaitu min 1,7 dan 2. Lalu kita menuju ke soal yang kedua, di mana kita tentukan dengan soal tentukan fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 plus 2 dengan b batas atas 0 min 0,5 a sama dengan 1, batas bawah sama dengan 1, dan h sama dengan 0,05 selisihnya. Kita disuruh mencari titik-titik puncak dan rata-rata galat. Gunakan rumus ini, F aksen seperti yang tadi, terus F double aksennya sama, R-nya min 1/2 dikali H dikali F double aksen X. Ini untuk F eksaknya yaitu 3X pangkat 2 dikurangi 3X. Untuk definisinya, untuk definisi titik puncaknya di sini ya seperti yang tadi di PPT tadi. Untuk pertama kita hapus dulu ya. Di sini ada nomor x, fx, fx plus h, fx plus 2h. Untuk f aksen maju, selisih maju, f aksen x eksak, f double aksen x, dan error galat. Untuk nomor atau iterasinya mulai dari 0, x nya min 0,5, fx nya kita tinggal masukkan sama dengan masukkan ini ya soalnya, x pangkat 3 kurangi 3x kurangi 3 dikali x pangkat 2 plus dengan plus 2. Enter. Untuk f selanjutnya yaitu x x plus h nya di sini. Jangan lupa untuk tanda dolar agar hanya itu terkunci atau tetap. Kalau nanti ditarik atau digeser, kita tutup kurung pangkat 3 ya, dikurangi dengan 3 dikali x plus h. Jangan lupa tanda dolarnya, tutup kurung pangkat 2 ditambah dengan 2. Untuk selanjutnya fx plus 2h sama seperti yang sebelumnya, x nya kita tambahkan dengan 2 dan dikali dengan h sama dengan x
plus 2 dikali H, jangan lupa tanda dolar untuk mengujinya ya, dipangkatkan, tutup kurung dipangkatkan dengan 3, dikurangi 3 kali dengan X plus 2 dikali H kali H, terus tutup kurung pangkat 2 ditambah 2. Betul ya? Lalu selanjutnya kita menuju ke ini, rumus V aksen selisih maju sama dengan Fx plus H dikurangi dengan Fx dibagi dengan H. Jangan lupa tandai dolar, lalu kita enter. Nah, kita dapatkan 3,5275. Untuk F eksaknya ini ya, kita pakai ini 3 dikali dengan X pangkat 2 terus dikurangi dengan 3 dikali X, lalu kita enter. Tuh F double aksennya kita gunakan yang ini sama dengan F2 itu ini Fx plus 2H kurangnya plus 2H kurangi dengan 2 dikali dengan F1 plus F0 dibagi dengan H-nya ini ketika tanda dolar pangkatkan dengan 2. Nah, lalu untuk galatnya biasanya galat itu berbeda-beda, ada yang eksak, absolut eksak dikurangi dengan F maju. Di sini menggunakan ini, nah sama dengan min 2 dikali dengan H, H-nya di tanda dolar terus dikali dengan ini ya, F double aksen, lalu kita enter. Nah, untuk selanjutnya iterasi yang selanjutnya untuk X ini, X selanjutnya X2 ya, itu sama dengan ini ditambah dengan ini. Jangan lupa juga tanda dolar, kita enter. Lalu kita tarik saja ini. Nah, kita tarik. Nah, untuk yang kedua juga sama, kita tarik saja. Ini sampai ini sampai 20. Kita coba sampai 20. Di sini untuk apa? Batas bawah kan sampai 1 ya. 1. Nah, sampai 30 ya.
Nah, untuk ini kita tarik ke bawah juga. Nah, kita tarik. Nah, sudah selesai ya. Di sini kita dapatkan untuk titik puncaknya, yaitu di mana fx titik puncak apabila f aksen A atau f aksen ini sama dengan 0 atau yang mendekati 0 ya. Yang mendekati 0 kan 2 ini. 2 ini kita tandai dulu. Terus apabila sebuah titik puncak maksimum itu f aksennya ini kurang dari 0. Jadi ini titik puncak maksimal pada kurva Y dan X. Vx-nya di antara ini 0, min 0,05 dan 0. Didapatkan f double aksennya yaitu min 6 dan min 5,7. Kalau sebuah titik yang titik puncaknya minimum itu f double aksennya itu lebih besar dari 0 itu. Terus untuk di sini kan memang yang mendekati 0 kan ini aja, antara min 0,1 dan 0,1 ini ya. Dapatkan ini. Untuk rata-rata galat, biasanya untuk galat itu berbeda rumus ya. Tapi di sini dicoba berbeda rumus maksudnya. Rata-rata galat. Nah, dengan klik 2 kali. Nah, kita dapatkan untuk rata-rata galatnya 0,105. Jadi kurang lebih seperti itu untuk praktek selisih maju. Di sini kita lihat hasil yang ini di sini sama 0,105 sama. Jadi di sini didapatkan untuk titik puncaknya itu sama dengan titik puncak maksimum. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Mohon maaf bila ada salah, karena di sini saya juga memenuhi tugas dari matkul metode numerik. Apabila ada salah, kritik, saran, atau mungkin ada yang ditanyakan, silakan komen di bawah ya, komen di channel ini. Jangan lupa share, like, dan komen. See you again. Jangan lupa juga cek channel kami dan video-video lainnya.
Akhiron semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.